sahabat guru hebat, mari berbagi cara bagaimana pengelolaan kinerja melalui fitur PMM atau yang biasa kita sebut sebagai e-kinerja. Langkah pertama tentunya Bapak Ibu harus masuk di PMM, lalu pilih menu pengembangan diri, pilih pengelolaan kinerja. Dan di sini kita disarankan untuk menggunakan laptop ya, karena kalau menggunakan mode gadget itu sangat sulit, atau karena dia harus beralih ke mode desktop. Kita pilih lah. Di sini Bapak Ibu silakan muncul tampilan seperti ini. Di beranda ada timeline-nya. Ini kita harus isi rencana tanggal 1 sampai 31 Januari. Nanti di Februari ada persiapan observasi kelas. Di Maret ada observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dan pemantauan atasan. Juni itu ada refleksi ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah gini kita langsung ke lanjut perencanaan kinerja. Di sini kita sudah langsung disediakan 8 indikator lah. 8 indikator ini sebenarnya secara otomatis atau desain sudah disesuaikan dengan rapot pendidikan kita lah. Untuk kita harus milih yang mana di antara 8 ini, penerapan disiplin, keteraturan, ini sudah ada yang berwarna ya teman-teman ya. Nah, ini silahkan dimilih. Dan ini saya sarankan, alangkah baiknya jika Bapak Ibu guru di sekolah itu banyak, mohon dibagi sama rata agar nanti perbaikan rapot pendidikannya itu juga menyeluruh semuanya ya. Jadi disarankan yang berwarna ini, yang sudah diberi warna atau dikromatiskan. Misalkan kita akan salah satu, kita harus milih salah satu, klik salah satu, penerapan disiplin. Terus kemudian ke pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi ini muncul pengembangan kompetensi dari pilihan tadi, disiplin positif tadi itu kita berdasarkan Perditjen 7607 tahun 2003 ini kita dituntut untuk menghasilkan 32 poin ya, secara nilai. Lah 32 itu didapat tidak di mana? Ini adalah rencana hasil kerjanya, kita pilih di sini. Ingat, setiap rencana bukti dukungnya berbeda, jumlah poinnya berapa, ini sudah ada di sini. Misalkan saya akan, Bapak Ibu boleh cermatin. Misalkan di sini ada meningkatkan kompetensi sebagai peserta praktek baik. Ini poinnya 4. Di sini udah ada kegiatan dan poinnya. Ya, misalkan saya pilih yang ini, yang 4 ini. Ya, 4 ini saya karena cuma satu kegiatan nilainya berarti 4, maka saya masih kurang ya. Misalkan di sini saya buat 2 kegiatan. Nah, terus yang kedua, karena baru 8 poin, di sini ada 2. Misalkan rencana yang kedua ada rencana hasil kerja. Misalkan yang kedua itu apa ya? Misalkan saya pengen, kita pilih lagi. Di sini ada peserta pelatihan mandiri, ada 8 poin. Nah, kalau 8 poin satu kegiatan aja sudah 8 ya. Kita tambahkan misalkan jangan hanya 1, misalkan 2. Jadi di sini sudah ada 16 ditambah 8 itu kurang 8 poin. Kalau gitu Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, misalkan klik tambahkan lagi karena masih kurang 8. Teman-teman masih bisa menambahkan ini. Misalkan
sama misalkan pengembangan meningkatkan penelaah aksi nyata. Tentunya ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan apa ya, dan waktu Bapak Ibu peserta praktek magang kita yang sederhana aja lah, misalkan penelaah sebagai cerita praktek baik, aksi nyata peserta coaching atau mentoring pengembangan, misalkan ini ya. Ini buktinya sertifikat kegiatan 4, misalkan di sini ada 2 kegiatan. Kita cek ternyata ini sudah berapa ya, 32 ya. Di sini udah ada 32. Kalau sudah 32 maka kita silakan ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini adalah opsional ya. Tugas tambahan di sini pun sesuai dengan Permendikbud ya. Beberapa di sini silakan diisi. Misalkan di sini rencana hasil kerjanya sebagai apa, kita pilih. Di sini banyak pilihannya, ada Wakasek, ada Kaprodi, ada Kabeng, ya macam-macam. Tentunya silakan wali kelas, pembina OSIS, silakan dipilih. Misalkan saya pilih di sini adalah sebagai wakil kepala sekolah. Boleh ditambah kalau dapatan teman-teman ada 2 atau 3, opsional ini ya. Kemudian setelah itu kita ke perencanaan kinerja yang keempat adalah setelah tugas tambahan adalah perilaku kinerja. Jadi dari perilaku kinerja tadi silakan teman-teman diisi ini, orientasi pelayanan. Apakah perilaku yang paling ingin ada fokusnya di tahun ini dipilih, misalkan memahami kebutuhan peserta didik. Next, apakah Anda menerapkan ini, misalkan dipilih ini. Ini semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan sikap Bapak Ibu. Tentunya hanya Bapak Ibu yang tahu. Harmonis, terus royal, adaptif ya. Ada 7 aspek sikap yang teman-teman harus diisi. Silakan, ini opsional ya, sesuai dengan hati dan sikap Bapak Ibu. Sekarang terus ke rangkuman. Nah, ini sudah ke rangkuman di tahap akhir. Di rangkuman kita dari tahap 1 sampai tahap 4 tadi ada rekodnya di sini. Ya, ada mulai dari poin 32 poin, tugas tambahan sampai sikap kerja, semuanya ada di sini lah. Kalau kita mau ubah silakan dirubah. Kalau sudah cukup berarti kita lanjut ajukan. Lah, ajukan rencana kinerja ke atasan. Bisa diajukan, bisa disimpan sebagai draft ya. Sementara itu saja. Kalau diajukan berarti kita sudah tidak bisa merubah. Kalau dibikin draft berarti teman-teman masih bisa berubah. Oke, mungkin begitu aja. Nanti kita lihat next bagaimana kalau sudah disetujui atau diterima oleh kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, selamat berproses di pengembangan kompetensi melalui e-kinerja berbasis platform PMM. Selamat mencoba.